Hai guys, welcome back to my channel. Jadi buat kalian yang baru datang ke channel aku, perkenalkan nama aku Aurel. Dan aku bikin video tentang apa aja yang aku suka bikin sih. Basically random stuff. Tapi kadang-kadang aku bikin yang lebih ke lifestyle, kadang-kadang aku bikin tentang squishies, tentang slime. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang Q&A. Jadi aku ada post foto di Instagram dan aku suruh kalian tanya questions ke aku, apa aja yang kalian mau tanyain ke aku. Ini udah ada beberapa questions yang terkumpul di postan itu, dan aku mau mulai jawab-jawabin aja. Kalau masih ada sisa slime yang belum laku, biasanya diapain? Aku biasa kasih-kasihin jadi extra, atau kalau misalnya masih belum lama-lama banget, aku promosiin terus sampai dia habis sih. Tapi kalau misalnya emang nggak memungkinkan banget, biasa aku kasih extra, atau enggak aku kasih ke orang yang suka sama slime, dan mungkin mereka bisa videoin untuk mempromosikan slime kita biar orang lain bisa kepengen beli juga gitu. Next, gimana sih biar hidup kita penuh sama positive vibes gitu? Jadi untuk pertanyaan ini, aku mau bilang sepositif-positifnya orang kelihatannya, kalian nggak pernah tahu deep down mereka tuh ngerasain apa. Untuk jadi positif itu sebenarnya mindset sih. Kalau misalnya kalian tanya aku juga bukan orang yang setiap saat positif banget, tapi aku selalu ingetin hal-hal positif di otak aku, jadi aku tanam gitu loh. Walaupun aku mungkin nggak merasakan hal yang sama otak aku, cuman at least dia udah ada di kepala aku gitu. Jadi yang perlu aku lakukan itu tinggal mempraktekannya, walaupun mempraktekannya itu juga nggak segampang itu. Tapi the first key itu kalian sering-sering mikirin sesuatu yang positif gitu. Jadi misalnya ada advice yang menurut kalian penting atau berguna atau positif dan bisa membantu kalian kalau lagi di masa-masa negatif, nah kalian ingetin advice atau saran atau advice itu apa ya? Nasehat. Nah, kalian ingetin nasehatnya, kalian tanam di otak kalian. Dan kalau misalnya nulis itu membantu kalian untuk mengingatkan sesuatu, kalian juga bisa tulis gitu, tulis di mana. Nah, kalau aku sendiri, hal-hal yang membuat aku inget sama hal-hal positif tersebut yang perlu aku ingetin itu menulis bisa. Terus aku juga sharing ke orang lain. Jadi itu sih gara-gara aku orangnya harus sharing, maksudnya gara-gara buat aku sharing itu membantu untuk aku mengingatkan sesuatu. Jadi aku sering-sering lah sharing ke kalian, ke teman-teman aku, ke orang-orang di sekitar aku, hal-hal positif biar aku juga tetap teringat dengan hal-hal itu. Emang untuk jadi orang yang positif itu nggak gampang menurut aku. Itu butuh effort dan kesadaran diri yang tinggi. Jadi ya aku juga masih belajar, kita semua sama-sama belajar. Next, ada question dari Shina, dari teman aku. Dia nanya, do you love me? Love nggak ya? Ashiteru. Terus next, ada dari Fanya. Apa yang memotivasi Cece buat semangat berbisnis? Kalau ngomongin berbisnis, dulu banget tuh bisnis pertama aku tuh kalau nggak salah aku jualan ilustrasi digital gitu. Itu dulu banget, dan aku masih gambarnya tuh pakai, aku lupa pakai apa deh, pokoknya pakai aplikasi yang gratis. Soalnya mungkin aku pikir orang bakal tertarik, soalnya itu kan gambaran ya. Soalnya aku dari dulu emang orangnya sangat mengapresiasikan karya-karya dan aku juga suka sama arts. Jadi aku pikir why not, siapa tahu ada orang yang tertarik. Dan lumayan guys, yang beli tuh ada aja gitu loh. Dan dulu aku pakai via pulsa gitu. Jadi dulu pulsa aku tuh di HP lama aku tuh banyak banget. Gak banyak-banyak banget sih, tapi maksudnya ya lumayan lah. Maksudnya aku cukup gitu. Jadi aku gak usah minta pulsa ke orang tua aku gitu, soalnya pulsa aku udah banyak dari jualan itu. Tapi emang dulu tuh gak bagus sih ilustrasinya, kayak gak ada mukanya. Soalnya tuh aku gak bisa gambar muka.
aku cuman kayak gambar badan doang, nggak bisa gambar muka, kayak mukanya tuh kosong aku bikinnya gitu loh. Abis itu next aku ada jualan stiker juga dulu pas SD, dan dulu tuh aku pakai gambar-gambaran di Google gitu loh untuk di print jadi stiker, dan aku tahu itu tuh ilegal sebenarnya. Tapi dulu tuh aku nggak tahu kalau itu tuh ilegal, jadi aku main-main aja gitu kan, kayak ih lucu, aku coba bikin. Tapi sekarang aku jadi tahu itu tuh ternyata nggak boleh guys. Jadi kalau misalnya kalian mau jual karya itu nggak boleh yang ngambil dari orang lain, harus dari kaliannya sendiri. Kok aku jadi cerita ya ini? Sebenarnya yang motivasi aku semangat berbisnis itu apa ya? Mungkin gara-gara aku tuh orangnya suka shopping ya, dan keluarga aku itu bukan yang kalau anaknya mau apa langsung dikasih gitu loh. Jadi aku mikir kayak berarti gue harus usaha sendiri kalau misalnya gue mau beli sesuatu gitu kan. Nah mungkin dari situ guys motivasinya, gara-gara aku mau beli sesuatu tapi nggak mau merepotkan orang lain, jadilah aku berbisnis. Soalnya ya kalau masih kecil gitu ya udah mikir kayak gitu kan, mereka nggak bisa kerja, masih kecil gitu kan. Ya satu-satunya cara adalah berbisnis, dan jujur aku juga suka sih prosesnya dari berbisnis, soalnya seru dan kita belajar banyak hal gitu loh. Jadi it's such an experience and a journey juga untuk berbisnis. Jadi ya itu sesuatu proses yang aku personally suka aja sih. Terus next, Ci, awal mula buat YouTube dan nentuin konten-kontennya gimana sih? Ada kepikiran apa? Jadi awal mula buat YouTube dan nentuin konten itu sebenarnya mulanya tuh dari aku suka nonton YouTube. Jadi aku suka banget nonton YouTube, dan dari situ aku jadi mikir, wah aku juga bisa bikin video gitu. Terus dari aku mikir kayak gitu, aku jadi nonton-nonton contoh-contoh video orang lain, aku jadi belajar dari YouTube-nya juga, cara bikin video kayak gimana, cara bikin YouTube gini-gini gimana, dan aku cobalah. Soalnya aku tuh juga orangnya suka sharing, jadi why not gitu, coba untuk buka YouTube channel sendiri dan post video. Dan kalau untuk kontennya, aku jujur mikirnya itu aku nggak mau bikin konten yang orang lain suka tapi akunya nggak suka. Jadi aku memprioritaskan apa yang aku suka dulu, abis itu baru orang lain. Jadi aku nggak mau video-video aku tuh 100% tergantung requestan kalian. Aku mau akunya juga suka untuk bikin videonya. Soalnya kalau misalnya aku sendiri nggak suka, aku tahu hasilnya itu pasti nggak memuaskan. Dan kalaupun hasilnya bisa memuaskan, aku nanti jatuhnya bisa stres sendiri. Soalnya aku mindsetnya itu berarti memenuhi semua yang kalian mau, dan aku tahu itu tuh nggak akan bisa terjadi. Jadi ya aku mulainya dengan apa yang aku suka aja. Habis itu next, hal yang paling Ci Aurel benci atau nggak suka. Ini pertanyaannya luas sekali ya, tapi dia nggak tulis dalam konteks apa. Hal yang aku paling benci dan nggak suka itu mungkin ketidakadilan. Ya, aku nggak suka ketidakadilan dalam aspek apapun. Terus next, keinginan terbesar Cici dalam hidup itu apa? Pertanyaannya deep juga dong. Keinginan terbesar Cici dalam hidup, aku pengen sehat-sehat aja sih. Aku pengen aku sendiri dan semua orang yang aku sayangin itu sehat-sehat semua, dan juga happy-happy semua yang pasti. Apa cita-cita Cici yang belum kesampaian? Banyak banget ya, soalnya manusia itu diciptakan untuk berkembang. Aku mau bisa mandiri dan bisa hidup sendiri, dan masih senang-senang aja gitu. Aku mau aku bisa hidup sendiri, mandiri, dan juga bikin orang-orang di sekitar aku atau orang-orang yang aku sayang seneng juga gitu. Iya, aku pengen kayak gitu sih. Cici pernah jumpa Cinita nggak? Pernah, aku pernah ketemu sama Cinita waktu itu di acaranya SSI yang di Grand Indonesia. Prestasi yang pernah Ci Aurel raih dan bangga banget itu apa? Apa ya? Mungkin ini bukan prestasi, tapi hal yang bikin aku paling bangga sama diri aku sendiri itu adalah melewati fase-fase buruk yang pernah aku lewati di masa lalu, dan bisa jadi orang yang seperti sekarang. Itu
aku bangga banget sama diri aku sendiri walaupun itu bukan prestasi. Kenapa bisa jualan donat? Ada inspirasi dari siapa? Aku sebenarnya udah pernah jawab ini di live aku sih guys, cuma kalau misalnya kalian gak nonton, awal mula jualan donat itu gara-gara aku cobain donat bikinan rumah kita dan enak banget, dan aku cukup mind blown. Soalnya selama ini aku pikir tuh nggak ada donat yang lebih enak daripada Jeko, dan maksud aku kayak Jeko itu udah paling lembut gitu loh, tapi ternyata donat aku kayak lebih lembut gitu guys. Aku bukannya bilang ini gara-gara itu donat aku ya, tapi aku memang merasa seperti itu gitu loh. Mungkin tingkat kelembutannya sama, tapi tuh ada yang beda gitu loh. Kayak aku mind blown aja gitu, kayak wow, donat ternyata bisa seenak ini gitu loh. Soalnya selama ini yang pernah aku cobain dari yang paling enak tuh cuma Jeko doang, donat lain aku nggak suka. Jadi ya gara-gara itu sih, dan gara-gara masa karantina juga, jadi ya why not gitu kan, cari aktivitas yang produktif, jualan donat. Soalnya enak juga, dan aku juga pengen kalian semua cobain, soalnya emang beneran enak guys. Dan aku tahu makanan enak itu bisa bikin kalian seneng untuk sementara, tapi ya yang penting bisa bikin seneng. Pernah quit slime gak Ci? Dari pertama kali aku mulai sih nggak pernah. Cici gak suka hewan apa? Aku gak suka yang kakinya banyak. Aku geli. Terus hewan yang paling Cici suka, mungkin aku suka hewan yang berbulu gitu, soalnya dia cute dan bisa buat dipeluk. Tapi sayangnya aku alergi sama bulu-bulu gituan, jadinya aku gak bisa deket-deket juga. Pernah gak naksir cowok? Pernah dong. Warna favorit? Gak ada sih guys, aku apa aja boleh gitu, tapi yang terang-terang aku biasa suka. Kenapa mau jualan slime dan sekarang umur Cici berapa? Kenapa mau jualan slime? Dulu gara-gara aku kepo banget gitu loh, kayak kok bisa gitu orang bikin slime, kayak gimana sih bikinnya. Jadi aku coba-coba, dan aku suka yang aneh-aneh mungkin ya orangnya. Kayak slime kan kayak apa gitu ya, beda gitu dari hal-hal yang biasa kita ketemuin di sehari-hari. Jadi aku suka aja gitu, kayak unik banget, ada sesuatu benda yang bentuknya kayak gini dan enak untuk dicetok-cetok, dan aku jadi suka banget gitu loh. Jadi aku coba bikin dan aku coba jual, soalnya why not kan. Aku umur 17 sekarang, tahun ini 18. Jelasin dong Ci, kenapa pas SMA lebih memilih masuk IPS daripada masuk IPA? Mungkin kamu salah pertanyaan, atau kamu salah orang, atau kamu salah informasi. Tapi aku pas SMA aku ngambil IPA, dan untuk alasannya kenapa aku ngambil IPA itu soalnya aku emang tertarik sama pelajaran IPA. Aku tertarik untuk belajar apa yang kita nggak tahu di dunia ini gitu loh. Maksud aku tertarik untuk belajar lebih dalam tentang dunia ini gitu. Kalau IPS kan kita nggak belajar tentang benda-benda yang ada di dunia ini kan, bukan benda-benda sih, kayak tentang hal-hal yang ada di dunia ini kan. IPS tuh lebih kayak cara kita mengerjakan sesuatu kayak gimana kan. Tapi kalau IPA itu emang benar-benar sesuatu hal yang tadinya kita sama sekali nggak tahu eksistensinya, kita jadi tahu eksistensinya. Nah aku tertarik aja sama pelajaran kayak gitu, apalagi belajar tentang hidup. Soalnya kan penting juga ya kita untuk belajar tentang dunia ini, soalnya kita hidup di dunia ini, dan apa-apa yang kita butuhin itu ada di dunia ini. Jadi why not kita pelajari dia lebih dalam. Pengen nyobain slime siapa untuk saat ini? Kalau aku punya kesempatan untuk nyobain slime Obsidian yang dari Amrik, aku pengen cobain. Ciarol, gimana cara supaya konsisten buat jualan terus? Kalau misalnya kalian udah ikutin aku dari dulu, jujur aku nggak konsisten banget. Nggak yang setiap minggu harus restock kayak gitu tuh enggak. Soalnya jujur aku tuh nggak bisa sama yang terpaku sama rutinitas. Aku merasa pressured. Aku emang orangnya gampang merasa pressured, jadi ya emang nggak bisa aja gitu untuk bikin aku terikat dalam suatu rutinitas atau suatu ikatan. Tapi aku tetap terus jualan, soalnya
Pertama, aku enjoy prosesnya, jadi walaupun goalnya itu gak sesuai ekspektasi aku masih bisa mempunyai keinginan untuk melakukannya lagi, karena aku enjoy prosesnya, bikin aku seneng gitu guys. Dan juga hasilnya itu apa, aku dapat uang jajan tambahan. Mungkin aku juga ada sedikit mengekspektasikan goal di pikiran aku, cuman itu nomor kesekian mungkin ya. Aku gak mau terlalu pressured untuk mencapai goal itu, tapi aku tahu itu tuh penting. Dan apa goalnya itu tuh, aku mau nabung sampai duit aku mencukupi untuk aku sendiri bisa tinggal sendiri, untuk bisa mandiri lah. Nah itu dia guys. Terus next, Instagram or YouTube? Untuk sekarang both. Aku lagi suka sama dua-duanya, aku lagi enjoy banget bikin YouTube video, dan semoga aja bakal terus tetap enjoy bikin YouTube video. Satu kata untuk haters, gak usah diberi kata. Gak penting. Cici pernah keluar negeri kemana aja? Aku pernah ke Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Korea, sama Jepang. Kayaknya itu aja deh. Cuman yang ada di Asia doang, aku belum pernah ke benua lain selain Asia. Pernah gak dapet pelanggan yang marah-marah ke kakak gara-gara dia kurang puas sama slime kakak? Mungkin kalau marah-marah gak pernah kali ya. Tapi kalau misalnya yang kurang puas sama slime aku, tentunya pernah. Dan dari dulu tuh aku selalu nerima kritik dan saran dari kalian, dan aku selalu mau berusaha untuk improve setiap kalinya. Jadi ya kalau misalnya kalian ada kritik dan saran untuk online shop aku atau slime aku, kalian bisa DM aku aja. How to stop overthinking? Aku harus bilang aku itu orangnya sangat-sangat overthinker, dan how to stop overthinking ini juga sesuatu challenge terbesar yang aku punya. Dan untuk saat ini, the best way that I can cope with overthinking itu untuk stop. Kayak aku harus aware kalau misalnya aku lagi overthinking, dan aku stop, dan aku langsung distract pikiran aku ke pikiran yang lain. Jadi aku gak terusin overthinkingnya kayak gitu. Tapi itu butuh practice guys, gak bisa langsung berhasil gitu. Itu butuh practice, dan butuh kesabaran, dan butuh self-kindness juga. Jadi kalian gak boleh terlalu keras terhadap diri kalian sendiri. Kalian harus baik sama diri kalian sendiri, harus lembut, dan ya sabar aja. Jadi guys, gara-gara questions dari kalian itu banyak banget, jadi aku decided untuk bikin beberapa part dari Q&A session yang kali ini. Jadi segitu dulu untuk part satunya. Stay tune untuk part keduanya. Semoga kalian enjoy videonya, dan semoga Q&A kali ini bisa memberikan kalian sesuatu. Dan ya, have a great day, dan jangan lupa like kalau misalnya kalian suka video ini, dan jangan lupa komen juga di bawah bagian mana favorit kalian, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di sebelah tombol subscribe biar kalian ternotifikasi setiap kali aku upload video baru. Bye guys, see you on my next video.